Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Sebelum ke videonya, karena hari raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa Part 3. Cerita ini ditulis oleh Mira Mulya. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sesaat Juna hendak memanggil seorang wanita, namun penglihatannya, "Aretah," gumam Juna, lalu mengucak matanya. Alih-alih penglihatannya salah, namun hingga beberapa kali mengucak matanya, dia tak salah melihat. Gak mungkin, itu Aretah," bisik Juna, lalu dia tak lagi dapat menahan bobot tubuhnya. Seketika kedua temannya, Tommy dan Bambang pun menghampiri. "Itu si Juna kenapa?" ucap Tommy sambil berlari menghampiri Arjuna. "Hei bro, kenapa lo? Muka lo pucat banget," tanya Tommy. Itu Aretah," ucapnya terbata. "Hah? Aretah? Gila lo ya? Dia kan udah mati. Mana ada Aretah di sini?" "Itu Tom itu," sambil menunjuk salah seorang wanita yang sedang berjalan menghampiri mereka. "Setan!" teriak Juna dan menutup matanya dengan kedua tangan. Gila kalian nih orang. Gak sopan banget bilang gue setan. "Situ kali yang setan," umpat wanita itu seraya mengepalkan tangan. Maaf mbak, teman saya mabuk," bela Bambang. "Pergi sana. Sok-sokan minum tapi teler. Jangan bikin keributan di sini. Bawa teman kamu yang stres itu," gerutunya seraya meninggalkan ketiga laki-laki yang masih keheranan. "Juna, yuk balik. Lo bikin ribet aja," oceh Tommy. Mereka pun membopong Juna hingga ke dalam mobil, lalu Juna menceritakan apa yang dia lihat. Versi Panji. "Setelah upacara pernikahan sekaligus lamaranku selesai, akhirnya aku, Mbak Vika, dan Mbak Isma langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja Bi Iem memanggil. 'Den, maaf,' ujar Bi Iem yang tiba-tiba datang. Bi, kenapa?" "Maaf Den, tadi pagi Ibu Hilma dan Pak Bian datang ke sini. Tante Hilma dan Om Bian." "Apain Bi?" "Katanya menanyakan non Aretah." "Aretah? Memangnya kenapa dengan Aretah Bi?" "Saya tidak tahu Den, tapi sepertinya mereka sedang mencari non Aretah. Karena Bu Hilma menanyakan apakah non Aretah berkunjung ke sini atau tidak." "Oh gitu ya Bi. Ya sudah, makasih, nanti saya hubungi Aretah. Saya permisi Den." Panji hanya menganggukkan kepala. Dari perkataan Bi Iem sepertinya sudah terjadi sesuatu pada Aretah. Saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Panji melihat bayangan melintas. "Apa itu? Seperti orang lewat," gumam Panji sambil celengak-celinguk. "Perasaan tidak ada siapa-siapa di kamar mandi." Panji pun berusaha bangkit, hendak melihat kamar mandi. Namun saat membuka pintu kamar mandi, tercium aroma bau anyir darah yang menyeruak hingga ke rongga hidung. "Bau anyir apa ini?" gumamnya sambil menutup hidung dengan kerah baju. Namun saat hendak kembali dari kamar mandi, Panji dikagetkan dengan sosok yang berada di dalam cermin. "Ah!"
Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Kenapa ada di kamar saya? Masih hening. Perlahan Panji membuka matanya. Dipandangnya sesisir ruang kamar mandi, namun tidak ada siapa-siapa. Apa aku berhalusinasi? Ya mungkin aku kecapean. Lebih baik sekarang aku membersihkan diri lalu istirahat. Panji pun hendak keluar kamar mandi hendak mengambil handuk. Namun saat pintu hendak dibuka, loh kok terkunci? Perasaan kuncinya di dalam. Perasaan risau mulai menghantui. Setelah susah payah membuka pintu, tiba-tiba telinganya sayup mendengar suara tangisan yang menyayat hati. Seperti suara tangisan perempuan, suaranya tak asing. Batin Panji. Suara tangis pun semakin terdengar nyaring dan semakin memekakan telinga. Panji pun berbalik badan hendak melihat siapa gerangan yang berada di dalam kamar mandi bersamanya. Karena pikirannya berkata di sana tidak ada siapa-siapa, lalu siapa yang sedang menangis di belakangnya? Loh, siapa kamu? Kenapa berada di sini? Ucap Panji yang melihat seorang wanita terduduk dengan menenggelamkan wajahnya. Tolong aku. Suara itu, gumam Panji. Aretha, kamu Aretha? Saat hendak mendekati, tiba-tiba saja Panji melihat wajahnya yang menatap tajam padanya. Namun terlihat kesedihan di sana. Aretha, sejak kapan kamu di sini? Sambil melangkah mendekat berusaha menggapai Aretha. Kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat. Ucapnya seraya menyeringai. Jahat? Apa maksudnya aku jahat? Sesaat hendak mendekat dan menyentuh pipinya, tiba-tiba saja pipi yang dia sentuh sangat dingin. Wajahnya yang pucat pasi terlihat, namun saat melepas sentuhannya ternyata, loh, apa ini? Panji melihat ada sebuah cairan lengket yang menempel di tangannya. Dia pun mencoba menciumnya. Wah, bau darah apa ini? Tiba-tiba saja bau anyir darah kembali menyeruak di ruangan di mana Panji terkunci. Bau bangka yang sangat menyengat menyatu dengan bau anyir yang menguar di seluruh ruangan. Panji berusaha mencari arah bau tersebut. Seketika tubuhnya kaku dan mulutnya kelau. Ketika yang berhadapan dengannya berubah menyeramkan. Bibir yang sobek, mata yang hampir keluar dan isi perut yang terlihat terburai. Melihat itu, Panji tak kuasa menahan gejolak dalam perutnya yang seakan diaduk. Hingga membuat pernafasan pun mulai pengap. Buruk! Panji pun ambruk ke lantai. Dengan bersamaan lampu yang ikut padam. Pengkhianat, rasakan pembalasanku. Seketika lampu pun menyala dengan kepergian sosok menyeramkan yang berubah menjadi asap hitam. Tak lama Panji pun tersadar. Dia masih dalam keadaan syok. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Panji, apa kamu di dalam? Terdengar suara seorang memanggil. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Panji buru-buru naik ke atas ranjang dalam keadaan gemetar. Hei, kenapa? Sampai keringat dingin begitu? Tanya Vika. Tadi ada setan, Mbak. Ucap Panji terbata. Saking syok dan gemetar hebat, namun ucapannya malah dianggap lelucon oleh Vika. Hahaha, ada-ada aja kamu bercandanya, Pan. Mana ada di siang bolong setan. Kamu kecapean kali. Wajahmu pucat begitu. Beneran, Mbak. Tadi ada hantu sangat menyeramkan. Sudah pasti kamu berhalusinasi karena kelelahan tadi malam. Sekarang istirahat. Nanti malam ada kerjaan. Vika pun berlalu meninggalkan Panji yang masih ketakutan. Mbak, panggil Panji pada Vika. Namun tidak digubris. Dia pun buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut. Di kediaman Hilma. Ya, gimana ini sudah siang begini bahkan sudah mau sore. Tapi Reta belum ada kabar juga.
Tangisan Ibu Hilma tak dapat terbendung lagi. Sabar Bu, mungkin Reta sedang ada kepentingan, hingga tak sempat untuk memberi kabar, ucap ayah Reta. Tapi perasaan ibu berkata lain. Perasaan ibu gak enak ya. Coba ayah cari lagi. Ayah harus cari kemana lagi Bu? Semua teman bahkan rekan kerja sudah ayah hubungi. Kecemasan sungguh terlihat oleh kedua orang tua yang kehilangan anaknya. Namun mereka sungguh tak menyadari bahwa anak yang mereka harapkan kepulangannya takkan pernah kembali lagi. Bu, lebih baik kita berdoa supaya Reta baik-baik saja. Dimanapun dia berada, semoga selalu dalam lindungannya, ucap Winda. Meski sebenarnya Winda pun sama khawatirnya, namun dia harus bisa menyembunyikan rasa itu pada orang tuanya. Iya Bu, Winda benar. Lebih baik sekarang kita ambil wudhu lalu sholat ya, timbal ayah. Hilma pun hanya menurut saja. Dan Pak Bian membawa Hilma ke dalam kamarnya. Saat hendak mengambil wudhu, tiba-tiba saja Hilma mencium bau anyir dan bau bangkai yang menyengat di dalam kamar mandinya. Dia pun berusaha mencari asal dari bau yang menguar. Tanpa Hilma sadari, ada sosok yang memperhatikannya. Lalu terdengar suara tangisan yang membuat Hilma tercengang. Tangisan siapa itu? Suaranya mirip Areta. Hilma pun menoleh, tapi tidak ada siapapun di kamar mandi ini. Namun, suara tangisan itu semakin terdengar nyaring dan menyayat hati. Hihi, Bu, tolong aku, ucap sosok tak kasat mata. Areta, itu kamu nah? Hilma yang celinguk mencari asal suara, tiba-tiba dikagetkan dengan suaminya yang datang hendak berwudu. Lah Bu, ngapain? Bapak panggil-panggil kok malah bengong, ucap Bian suami Hilma. Ini ya, tadi ibu dengar orang nangis, tapi gak tahu siapa. Namun dari suaranya seperti Areta ya, jelas Hilma pada suaminya. Bu, sudah Bu, ibu mungkin terlalu lelah. Lebih baik ibu istirahat ya, ayah antar ke kamar. Hilma pun dibaringkan di atas ranjang, hingga akhirnya terlelap. Belum lama Hilma tidur, namun telinganya terganggu kembali dengan suara tangisan yang didengar sebelumnya. Hilma pun membuka mata. Meski menahan kantuk yang berat, dia berusaha bangkit. Setelah matanya terbuka, tiba-tiba Hilma melihat Areta. Terlihat Areta yang sedang duduk di tepi ranjang, namun tidak mengeluarkan kata sepatah kata pun selain tangisan yang semakin menyayat. Nak, kamu kemana aja? Ibu sudah mencari kamu kemana-mana. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Hilma dengan raut wajah yang keheranan. Lagi hanya tangisan yang menjadi jawaban dari segala pertanyaan yang diberikan Hilma. Areta, Hilma pun menyentuh tangannya. Namun, kamu sakit sayang. Badanmu dingin sekali. Wajah kamu juga pucat, ucap Hilma yang tanpa satu pun pertanyaannya yang dijawab oleh sosok Areta. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Areta sayang, kenapa kamu diam aja? Hilma semakin gelisah melihat anak kesayangannya yang sama sekali tidak berkata apa-apa. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Areta. Tolong aku Bu, ucapnya meraung dan lirih. Tolong apa sayang? Katakan sama ibu, kamu minta tolong apa? Tanpa menjawab, sosok itu pun beranjak, lalu berjalan menuju keluar kamar. Hilma hendak menghentikan dan terus memanggil, namun tak dihiraukan. Areta, sayang, kamu mau kemana? Kamu minta tolong apa? Areta, sayang. Areta.
Mata Hilma pun mengerja. Namun saat sadar dirinya baru terbangun dari tidur, terlihat Bian suaminya sedang menepuk-tepuk pipinya. Bu, bangun bu. Ibu kenapa? Tanya Bian yang heran melihat Hilma merintih saat tertidur. Bian pun berusaha membantu Hilma bersandar pada dinding ranjang, lalu memberikan 1 gelas air putih. Ibu kenapa? Sini ayah bantu. Ini minum bu. Sambil menyodorkan 1 gelas air putih. Ibu mimpi ya? Mimpi Reta pulang. Namun wajahnya pucat dan saat ibu sentuh tangannya begitu dingin. Jelas Hilma dalam keadaan sedikit bergetar. Lalu Areta bilang minta tolong. Timpalnya lagi. Bian pun mengeringit, tak mengerti dengan apa yang Hilma ucapkan. Minta tolong? Minta tolong apa bu? Ibu hanya mimpi. Ini sudah lewat asyar bu. Lebih baik ibu sholat dulu. Jawab Bian. Dari jam berapa ibu tidur ya? Dari sesudah zuhur. Lama sekali ibu tidur ya? Kenapa nggak ayah bangunin? Ibu belum masak buat Windah. Ibu terlihat kelelahan. Mungkin ibu terlalu memikirkan Areta. Sekarang ibu mandi lalu sholat. Ayah tunggu di depan. Baiklah. Maafkan ibu ya. Hilma pun bangkit dari ranjang, hendak membersihkan diri. Begitu juga dengan Bian. Dia berlalu meninggalkan Hilma menuju ruang keluarga. Selain di rumah Hilma, keadaan rumah Panji pun sama halnya. Panji pun kembali bangkit dari ranjang, hendak membersihkan diri dan segera menemui Vika. Namun sebelum dia menemui Vika, Panji teringat kembali akan keadaan Areta yang hingga kini masih belum memberikannya kabar. Kemana kamu Areta? Kenapa susah sekali dihubungi? Gumam Panji. Maafkan aku karena sudah melakukan ini. Aku tahu aku salah, tapi keadaan memaksaku. Lirihnya. Perasaannya kini terganggu dengan keadaan. Areta kekasihnya yang ia cintai, namun kekasih yang ia khianati pula. Untuk berkata jujur ia tak mampu kehilangan Areta. Untuk berbohong pun ia takut. Karena bagaimanapun menyimpan bangkai pasti akan ketahuan juga. Panji yang kini berada dalam dilema, namun keadaan memastikan bahwa semua ini harus secepatnya berakhir. Dia tak mau terlalu jauh menyakiti perasaan Areta. Kemana kamu Areta? Oh iya, kenapa Tante Hilma dan Om Bian kemari? Apakah mereka mengetahui tentang pertunangan dengan Alin? Bisiknya lagi. Sungguh keadaan yang membuat kepalaku pusing. Akhirnya Panji pun beranjak, hendak menemui Vika. Namun ternyata Vika masih berada dalam kamarnya, dan hanya ada Isma yang sedang menonton TV. Mbak Vika kemana? Tumben belum kelihatan. Tanya Panji pada Isma. Dia masih bersiap-siap, kan nanti malam ada acara di kantor. Ucap Isma. Acara apa lagi sih mbak? Tumben. Entah, katanya ada proyek batik yang akan ikut serta join ke kantor kita. Wah, beneran bah? Berarti akan menambah cabang baru lagi dong. Iya, namun kediamannya ini berada di desa terpencil. Bahkan nanti saat kita akan ke sana kita akan melewati jalan curam. Wah, asik dong mbak. Soal jalanan kan kita bisa lebih berhati-hati. Namun soal proyek aku akan semangat ini. Kekeh Panji dalam kegirangan. Oh iya, lalu hubungan kamu sama Areta bagaimana? Tanya Isma yang tiba-tiba. Dia anak yang baik loh. Mbak lebih suka Areta dibanding Alinda. Dia ramah, baik, sopan dan selalu berkata lemah lembut. Tidak seperti Alinda yang kelihatannya aja songong begitu.
pangkas Isma yang membuat Panji merasa lebih bersalah lagi. Apakah Panji akan melanjutkan hubungannya dengan Alinda ataukah akan mencari tahu keadaan Aretha yang saat ini sedang Panji pikirkan? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan cerita yang saya bagikan. Dan jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.